Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, biarlah apapun yang terjadi tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat itu penting. Semangat patah tulang kita jadi kering. Tulang kita jadi kering, dompet kita makin kering. Ya kan, gimana mau cari duit kalau tulangnya kering, ya kan? Harus semangat dulu ya. Oke, kita akan mulai komsel kita pada siang hari ini dalam beberapa mungkin waktu yang ke depan, gak lama ya, tapi kita mau bertumbuh sama-sama, kita mau saling sharing, kita saling doakan ya. Oke, kita akan berdoa sama-sama, yuk kita doa ya. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Siang hari ini kami bersama-sama berkumpul dari Palangkaraya, dari kota lain. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati, menolong, menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulai komsel online kami. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin mengerti tujuan hidup kami. Bapak, kalau kami keadaan lemah saat ini, hati kami lemah, kuatkan kami, hiburkan kami, tolong kami supaya kami kembali bangkit dan kami percaya dan kami setia beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Itulah tanda bahwa kami memuliakan Tuhan dan tanda kami menjadi orang yang beriman. Bapak, tolong kami, sertai setiap anak-anak-Mu, berkati device dan juga sinyal yang kami pakai, berkati pembicaraan kami, sharing kami pada siang hari ini. Biarlah ketika di-upload ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukuran, berdoa sama-sama, katakan amin. Ya, iya. Oh, nih Bu Indri sudah gabung lagi. Ya, shalom Bu Indri, shalom Edwan. Iya, yuk kita sama-sama ngebahas ya siang hari ini, yaitu soal keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mengerti dan tahu bahwa kita ini sedang sebenarnya tuh menuju ujung-ujung masa ya? Sadari nggak sih kalau Bapak Ibu Saudara baca firman dengan tanda-tanda yang ada begitu? Pernah nggak sih studi banding atau iya ya kayaknya nih tanda-tanda kok udah makin nyata sih, orang-orang udah pada begini begitu, keadaan dunia perang sana sini, nuklir dan sebagainya begitu ya, dan banyak yang cukup menakutkan buat kita begitu. Nah, oleh sebab itu inilah tugas gereja untuk membuat komunitas supaya Bapak Ibu Saudara tuh tetap kuat, tetap percaya, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan arah di penghujung-penghujung akhir zaman ini. Kita tuh kalau saya melihat itu tuh sedang menuju ke ujung masa-masa saat ini, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu benar-benar setting hati kita, setting cara pandang kita ya, supaya kita tidak kehilangan momen. Kehilangan momen itu sangat tidak enak ya, karena momen bersama dengan Tuhan, momen bersama dengan umat-umat Tuhan itu begitu penting supaya kita saling dikuatkan. Kita coba lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dan seterusnya kita akan lihat nih. Ya, kita penting sekali membahas ini karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyadari kita perlu firman. Amin. Ya. Oke. Kita lihat yuk di sini yuk. Ini ya. Yuk kita ya. Kita lihat ya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ini dikatakan apa di situ? Coba siapa nih yang mau baca nih? Coba Joseph bacain. Yuk. Ayat pertama dan seterusnya yuk. Dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan
membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi eh, pe- pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu lebih, menuruti bahwa nafsu daripada menuruti Allah. Secara ia hiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada kekekalannya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai dengan oleh berbagai-bagai Nafsu. nafsu. Oke, cukup. Ya, di sini coba Bapak Ibu Saudara bayangkan orang-orang seperti ini. Ya, pertama, ya ada nggak di sekitar Anda hari-hari ini yang seperti ini? Ya, atau di desa Anda, atau di kampung Anda, di kampung halaman, atau di sekitar Anda begitu loh. Kalau ada, nah kita melihat itu sudah jadi tanda bahwa orang-orang seperti ini ya itu menjadi tanda buat kita. Harusnya kita jangan seperti mereka begitu. Ya, di sini dikatakan ayat yang pertama itu kan ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini ya maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah masa-masa yang dimana banyak sekali mengalami kesulitan. Ya, mengalami kesulitan, mengalami aniaya. Waduh, semua dipersulit. Terlalu banyak aturan yang bertele-tele. Memang ya, satu hal yang Tuhan beri kepada saya begini. Dunia ini akan dibuat sekali banyak aturan, celah belah sana sini. Satu aturan itu bisa punya butir-butir. Dari butir itu punya sub butir-butir lagi. Jadi kita kadang-kadang bingung. Saking bingungnya manusia, pada akhirnya dunia akan bersatu dan akan hanya membuat sedikit aturan dan seolah-olah mempermudah. Orang-orang yang akan datang kepada pemerintahan tersebut akan mendapat jaminan bahwa mereka pasti akan mengalami kemudahan demi kemudahan. Ya, mulai sedikit mengerti nggak di sini Bapak Ibu Saudara? Coba sekarang aturannya bagaimana? Banyak banget nggak? Di pemerintahan banyak banget nggak aturannya? Oh, banyak sekali ya. Apalagi ini aja ngurus peraturan untuk pembangunan aja nggak cukup satu, harus dua. Izin membangun sama izin hak guna pakai. Wih, kalau nggak salah saya. Ya, apalagi banyak sekali. Nanti itu akan berurut-urutan tuh aturan-aturan itu. Ya, sehingga orang-orang pada aduh, tolonglah buatan yang mudah. Kami akan lakukan segalanya deh. Tolong deh, tolong. Nah, akhirnya bersatulah dunia itu membuat satu peraturan saja. Wih, orang-orang yang ke situ memang dipermudah tetapi ada syarat. Salah satu syaratnya apa? Kemungkinan, wah, kalau mau begitu biar tidak sulit, pakai
yang di sini chip, pakai apa lagi? Yang di sini, yang di apa tuh? Sini ya. Tuh, pernah nggak lihat film yang dimasukkan chipnya di sini? Iya, itu berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Nanti kalau dicabut bisa lumpuh dia. Nah, serba salah kan? Ya, lebih baik jangan dicabut deh. Lebih baik mati aja mungkin ya orang seperti itu. Katanya sih begitu dulu saya diajarin sama seorang pengkhotbah ya. Karena sudah terbukti juga kalau itu dicabut karena dia sudah melekat sama saraf-sarafnya. Wah, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Di sini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari itu ayat yang kedua, banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri, cinta uang, sombong, suka memuji diri, suka menghina orang lain. Dia memuji dirinya sendiri tapi menghina orang lain, durhaka kepada orang tua. Nah, itu dia durhaka kepada orang tua. Saya paling takut durhaka sama orang tua. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau masih punya orang tua, mau mereka itu tidak tahu firman atau mereka itu apa namanya tahu firman tetapi tidak melakukannya, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan menuntut kepada mereka. Ya, itu nasihat saya, jangan menuntut supaya kita tidak terkesan menghakimi. Biarkan saja. Yang penting Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Ya, karena di sini dibilang durhaka. Durhaka itu termasuk orang-orang keadaan di akhir zaman yang menggambarkan bahwa ini memang betul-betul bukan kehendak Tuhan, begitu. Ya. Dan di sini tidak tahu berterima kasih, mengabaikan Allah. Nah, tidak tahu berterima kasih artinya orang sudah memberikan kebaikan kepada dia, ya, atau ya menumpangkan kepada dia, tetapi hanya aji mumpung. Nah, itu tidak boleh begitu. Seharusnya kita ini yang diberi kemurahan, minimal kita berdoa, kita tahu ya bagaimana harus bersikap dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ya sama-sama kita ini jangan sampai kita terpengaruh. Ya, di sini apalagi? Ayat yang kedua, tidak mengasihi orang lain. Artinya tidak mau memaafkan, ya. Nah, orang yang sudah kita nih yang sudah baik sama orang, kita pun jangan sampai terpengaruh oleh kejahatan yang mereka lakukan. Kita harus memaafkan dan mengasihi orang tersebut. Walaupun mungkin sampai berdarah-darah gitu ya. Hatinya itu aduh makan hati gitu ya. Udah dikasih hati minta jantung, kata orang kan begitu ya. Apalagi bahasanya ya. Ya gitulah. Biasanya mak-mak nih yang tahu nih. Ya, suka menjelek-jelekkan orang, tidak bisa menguasai diri, bersifat kasar dan kejam, serta membenci segala sesuatu yang baik. Kalau misalnya dia dulunya pernah kasar, ya, tetapi dia udah mulai berubah, enggak apa-apa, hargai. Ya, sedikit demi sedikit pasti dia akan berubah banyak. Amin. Termasuk anak-anak kita, ya. Ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tinggi hati dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain, juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Mereka ini juga dikatakan di Alkitab menjalankan ibadah tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Ibadah itu hanya untuk laporan ke orang tua bahwa ya nih saya udah ibadah nih, puas kau, puas. Nah gitu. Waduh, ya jangan sampai seperti itu ya. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Nah, ini etika ini yang hilang, yang sudah hampir punah di mana? Di dunia barat. Mohon maaf kalau saya katakan, ya. Secara khusus ya seperti negara adidaya. Kayaknya sudah hampir hilang deh. Ya. Saya melihat waduh di jalan-jalan kok ngeri sekali Bapak Ibu Saudara.
Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Nah ini kalau coba saya share screen ya. Oh, oh nggak bisa ya. Ya, sayang sekali. Oh bisa 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 bisa. Bentar 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 bentar. Bentar. Ah, ya, alhamdulillah. Iya, coba Bapak Ibu Saudara lihat. Kelihatan nggak nih? Ya, ini di negara adidaya loh. Saya itu kaget. Mereka itu pada ngedrugs di jalan-jalan. Nih, ini di Kanada atau di mana saya lupa. Ya, di Kanada. Mereka homeless tuh, lihat tuh. Aduh, kasihan banget. Ya, kita lanjutkan. Sponsor Bapak Ibu Saudara ya. Jangan diambil hati. Tuh. Bapak Ibu Saudara ngerasakan gak sih kalau mereka itu ada something yang salah gitu? Ya. Seharusnya kalau orang-orang normal gimana? Jalan aja kan? Jalan bersemangat, tapi mereka apa? Kayak kakek nenek yang sulit sekali berjalan. Ada sesuatu yang menguasai mereka. Kalau saya lihat di alam roh mereka ini, ya, mereka ini dikuasai oleh hawa nafsu yang luar biasa sekali. Roh jahat itu memang tidak lalu nampak, tetapi seperti bayang-bayangan hitam begitu saya lihat, ya. Mereka homeless semuanya yang kayak begini, nggak punya rumah. Mungkin rumah mereka udah dijual atau disita, ya. Mereka eh, untuk drugs, untuk beli. Orang-orang yang nggak punya pengharapan, orang-orang yang terikat. Kasihan sekali. Ada satu lagi. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara. Ini yang di Philadelphia, ini parah banget nih. Bapak Ibu Saudara lihat. Ngapain mereka tuh? Ini baru loh ini. Baru beberapa minggu atau bulan lalu. Coba kita lihat. 2 hari yang lalu loh. Aduh. Kalau kita putar dari awal, Pastor nggak ke ya. play, Kenapa? nggak ke play videonya. Nggak ke play. Soalnya ya. Memang perlu banyak berdoa Bapak Ibu Saudara. Udah belum? Ada nggak? Ada. Belum. Nah, udah. Tuh lihat. Belakangnya aja ini
kotor sekali. Lihat tidur, aduh nih, ya kasihan sekali Bapak Ibu Saudara. Hmm. Minimal itu mereka tuh ngeganja, dan ada satu narkoba yang membuat seperti tuh tadi tuh, ya tuh lihat tuh, apa kata saya kan? Nih, ini bukan sakit Bapak Ibu Saudara, ini karena memang narkoba. Tuh lihat, aduh, orang udah nggak peduli lagi deh, ya. Tuh lihat, ini lagi ngetraks ini, lagi sakau. Tuh orang yang lain aja udah nggak peduli dengan yang lain gitu loh, karena memang udah nggak mampu. Tuh lihat tuh, aduh kasihan sekali. Mau gimana? Tuh dia lagi update status, ya kan, di belakangnya lagi begini. Aduh Tuhan Yesus. Spiritnya aneh itu kayak di ambang kematian Bapak Ibu Saudara. Ya, seharusnya dari sini kita menyadari bahwa kita ini sedang menuju penghujung jalan. Itu baru 2 hari yang lalu, bukan tahun lalu. Tahun lalu juga ada. Ya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, perhatikan anak kita. Saya pun sebagai gembala memperhatikan jemaat. Ya, nggak cukup hanya berdoa, tapi kita harus action Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Ya, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara ya mempercayakan anak-anaknya untuk kita didik di gereja ini, di komunitas ini, ya, kita malah bersyukur. Karena apa? Dengan begitu anak Bapak Ibu Saudara semuanya ya boleh dikatakan cukup terjamin kerohaniannya, dan dorong mereka untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara nggak bisa sendiri, harus ada gereja. Ya, gereja pasti akan memperkuat imunitas roh yang ada. Nah, keadaan manusia pada akhir zaman memang seperti itu, ya. Nah, di sini yuk kita sama-sama, yuk kita tanggap, kita speak up, ya. Tanggapan Bapak Ibu Saudara bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini, ya. Dan harapannya seperti apa? Apakah ada kekhawatiran? Apakah ada mungkin kerinduan atau apa, ya, mungkin bisa disampaikan. Mungkin kita yang baru bergabung ini, mungkin Bu Ine, ya. Halo Bu Ine. Ya, Ya Bu, bisa memberikan tanggapan Bu bagaimana mengenai apa yang terjadi saat-saat ini di akhir zaman seperti ini. Bu Ine bisa berikan tanggapan? apa ya, mengerikan ya sekarang. Mungkin karena juga dari video HP juga bisa ngaruh ya Pak Betul. Pastor ya. Karena anak sekarang kalau suruh baca Alkitab aja kayaknya lebih suka megang HP daripada harus megang Alkitab, berdoa. Itu kayaknya susah gitu untuk ngajaknya gitu ya. Mungkin dari teknologi sekarang kali ya Pak. Mungkin udah terlalu ini. Terus gitu kan Bebas ya, video-video. bebas. Video porno juga kan gampang ya. Dari Betul. HP udah bisa gitu. Sekarang anak saya yang saya suka lihat di berita-berita yang anak SMP hamil kayak gitu kan desek bebas ya. Udah ada hitungannya banyak kayak gitu. Pembunuhan udah banyak gitu kan. Makanya sekarang mungkin harus lebih kita sebagai orang tua harus lebih mengarahkan anak supaya pelayanan di gereja kali ya. Kayak gitu ya, Pak. Ya, intinya bergabung di komunitas yang positif Ya. dan rohani gitu. Ya, benar, Pak. Karena kalau hanya positif kan banyak ya Bu.
Seperti Iya, misalnya komunitas basket, komunitas game, komunitas dancer, komunitas musik dan sebagainya. Tapi kan belum tentu rohani mereka kuat. betul. Ya kan? Positif sih Ya, positif ya, tapi jangan hanya kita lihat covernya positif, tapi isi dalamnya, nah itu dia. Masalahnya ini adalah bukan organisasinya tapi oknum. betul. Nah, ya. Ini Ibu Ina ini anaknya ada berapa orang? 2. 2. Sudah besar-besar Bu? Yang satu 2 SMP, satu 2 SD. Nah, apalagi anaknya ini sudah remaja loh. Ya. Iya, Anaknya cowok, cewek. cewek. Nah, itu dia. Saya juga punya anak cewek, Bu, ya. Kelas 4 Ya. SD. Nah, oleh sebab itu nih, Oh, kita orang tua ini harus benar-benar ya hati-hati di dalam mendidik anak. Benar gak, Bu? betul, Pak. Sekarang Mm-mm. lebih rawan, nggak kayak zaman dulu ya, Pak. Gampang dibilangin, anak zaman sekarang susah. Bu, ya. Umur Ya, Ibu ini berapa? 40-an kah? Atau 39. 39? Ya, saya Ya, 35. Katakanlah kita tuh hampir-hampir seangkatan lah katakanlah. Zaman-zaman ya, kita ya tahun 80-an yang lahir, itu kalau ya, orang tua bilang A, ya kita kerjakan A. Jangan berani-berani ngelawan. betul bener, Pak. Betul nggak, Bu? Betul. Saya dididik sama mama papa saya. Mama saya bilang, mama saya kan orang Dayak Cina. Dia bilang Hmm, jangan pilih-pilih kerjaan. Kerjaan cowok cewek sama. Jadi saya dari kecil udah nyuci piring, nyuci baju, ngepel, ya, betul, apalagi Pak. semua. Saya cuciin baju adik-adik saya sampai saya SMA. Dari saya Hmm, kecil. Nah, kan kami kan 3 adik-beradik. ya, Tapi kalau sekarang udah baring main handphone, ya kan? betul, Pak. Nah, kita larang begitu, ya kan? Mereka punya alasan sendiri. Akhirnya mau ndak mau kita paksa, kita tarik, ya. Ya, Nah, benar. syukur-syukur kalau mereka masih mau dibilang, Bu, ya. Betul. Tapi kalau udah nggak mau dibilang sampai tantrum misalnya. Tantrum tahu ya? Hmm, betul, ya, Itu tahu. kan aduh ribet sekali ya. Nambah Benar, betul. pergumulan. Ya, Iya, gitu. Iya kan? Nah, betul. zaman-zamannya kita itu mana kita berani lawan orang tua. Iya, Nah, kalau sekarang anak-anak, ya kan? Wah, betul. mereka bisa aja mereka punya alasan begini begitu dan sebagainya. Iya. Iya, Saya benar. mengertilah kekhawatiran ibu ya. Tetapi sebagai Betul. orang tua, ibu harus kuat, ibu harus tegar dan mengandalkan Tuhan. Percaya kalau ibu dekat dengan Tuhan pasti ada kuasa di mulut ibu. Amin, Pak. Pasti ada kuasa Ya, dan Tuhan mendengar doa-doa ibu ya. amin ya, Pak. Kasih, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu tuh tanggapannya. Iya, Ya, ini dari sama-sama, seorang Pak. ibu ini ya. Iya. Oke. Sekarang kita coba. Bu Ramani, halo Bu Ramani. Ayolah, tanggapi Bu Ramani. Kok Bu Ramani ini kabur? Ya, Bu Ramani apa tanggapan Ibu melihat kejadian seperti ini di akhir zaman, Bu? Speak up, Bu. Ngomong, Bu. Yuk. Halo, salam semuanya. Selamat Salam, siang. Bu. Iya, siang. Ya, kalau tanggapan saya luar biasa lah. Teknologi ini ada yang buat bisa ke arah negatif ya. Ada juga yang positif kayak kita bisa inilah kita ngezoom segala macam mendekatkan diri secara rohani. Ada koloninya. Kalau yang buat yang ke arah negatif ini lewat teknologi juga mendapat informasi yang begitu yang spiritnya negatif kuat sekali juga. Hmm. Tergantung kebijakan sendiri dia memilih mana yang prioritas. Tapi kalau tidak dipantau oleh orang tua, saya rasa itu agak rawan lah. Hmm, hmm, hmm. Kalau nggak ada pemantauan dari orang tua, apalagi dari kerohanian mereka tuh kan kurang juga. Kalau kita nggak ada, kalau kita nggak ada, anak-anak ini kan pada ya sering kemis juga ikut-ikut kalau nggak dipantau kamu udah tapi kalau nggak kalau ada kita dia pasti setia lah sudah berangkat ikut Hmm, hmm. ya kita orang tua nih berperan penting juga buat anak-anak tapi kita harus minta tuntunan dari Tuhan
untuk menghadapi teknologi yang luar biasa. Soal kan anak-anak nih nggak bisa kita pantau setiap saat. Soal kan kita orang tua, kalau aku sendiri nih jauh dari anak-anak. Aku di Tumbang Miri, tempatnya jauh, mau dipantau. Kalau mereka terima teleponnya, WA segala macam tuh bisa dibalas. Kalau ditolak, nah itu sudah luar biasa tuh, ditelepon terus. Betul. Pokoknya kalau cepat pulang biasa. Kalau iya, kalau telepon pakai PC itu dia tolak. Aku bilang, cepat kamu di mana? Kalau posisi di luar, cepat pulang ke rumah, cepat datangi internetnya biar bisa komunikasi sama mama. Ya, pemantauan yang utama kalau aku rasa. Tapi kalau kita nyerahkan ke Tuhan, kita ada rasa penyatuan sama anak tuh. Kalau ada apa-apa masalah anak kita, pasti rasanya ada lah. Ada kayak pemberitahuan, ibu tolong anaknya, ditelepon, dia apa. Itu rasanya kayak, ya kalau ada hal-hal yang sifatnya berbahaya, pasti ada kata-kata yang suruh kita komunikasi sama si anak. Kalau aku Pak, secara garis besarnya nyerahkan ke Tuhan ya, tuntunan Tuhan. Soal kan kalau manusia ini mengenal diri sendiri itu bablasan juga, nggak mampu. Soal dunia ini menyeret anak-anak kita tuh ke pergaulan yang luar biasa di luar. Di Kalau luar dari Ibu kemampuan Pak. sendiri, Ibu setuju gak melibatkan gereja untuk Ya, apa betul. namanya, menguatkan atau mengawasi serta mungkin mendidik juga di dalam kerohanian untuk Iya, anak-anak gitu? betul, setuju sekali Pastor. Apalagi kan anak-anak bisa, kalau daripada dia di rumah main HP, lebih baik dia ke gereja, ngikut pelayanan, apa memuji muliakan Tuhan, atau bisa yang sifatnya positif. Hmm, Kalau dia bosan bisa juga selingan kayak Yuya kemarin. Tapi aku takut juga kayak Yuya kemarin tuh. Aku yang timbul teriak-teriak sambil nangis juga. Begitu luar biasa lah perjuangan. Kalau di gereja kita kan memuji, memuliakan, paling doa peperangan kan kita nggak terantuk fisik lah. Kalau yang kemarin dia tuh terantuk fisik, dia yang kering segala macam. Ya menyerahkan sama Tuhan. Kalau aku Pak, setuju sekali ada dari kerohaniannya, ada berperan buat tumbuh kembang atau ke arah mengarahkan anak kita tuh sangat luar biasa lah dampaknya. Kalau aku merasa secara pribadi, Iya Bu, iya. bahkan lewat anak juga kita didoakan juga. Soal kan dia kalau dia diselamatkan pasti dia doa juga. Betul. Berkatilah orang tua saya Tuhan. Kan kalau nggak diberkati kan sulit juga dia. Kayaknya itu peran penting saling ada anunya apa tuh Berkesinambungan lah seling ya. keluar masuknya gitulah. Iya Bu. Kamnya ada juga Saling. ya. Ya saling, ya itu. Itu Pastor menurut saya. Ya bersyukur sih ya. Bu Ramani terbuka pikirannya bahwa gereja dipercayakan ya untuk membantu orang tua, karena hanya orang tua sendiri, aduh rata-rata nggak bisa sih. Saya lihat ya di jalan-jalan itu, di pinggir-pinggir, di mana mereka itu kayak Ibu bilang tadi berkoloni. Ada istilah koloni ya. Mereka itu juga kayak komselnya begini ya kan. Nah, gini main. Ayo. Habis mereka ibadah tapi jalan begini lagi. Ya kan? Aduh, saya bilang ini dekat sekali gitu. Kalau mereka sekali klik dapat apa yang mereka mau begitu. Ya, mengerikan juga gitu. Ya. Ya terima kasih Ibu Ramani. Pasti anak-anak Ibu aman ya. Pasti. Amin. Doakan terus. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sekarang kita coba minta tanggapan nih yang dari muda-muda dulu ya. Oh nggak usah muda dulu deh. Ini aja nih. Nanti Pak Robi ya. Coba Bu Indri, ada nggak Bu Indri? Ya Pak Pastur hadir. Iya. Bu Indri, coba berikan tanggapan Bu Indri mengenai yang telah di-sharingkan tentang ini Bu Indri. Silakan speak up. Maaf ya Pastur, sebelumnya saya on cam soalnya mati lampu, jadi sinyalnya ini agak mati dari hidup gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih Pastur, apa ya,
memang kalau saya suka dengar tuh pastor di YouTube ya. Ada YouTuber kalau ngomong dia selalu ngomong gini, dunia ini sudah gila gitu. Kalau saya pikir-pikir ya memang seperti itu sih gitu. Anak-anak yang seperti Bu Ramani bilang sama Bu Ina bilang memang harus ada orang tua sekarang harus lebih ketat memantau anak-anak gitu ya sampai nanti akhirnya kebablasan gitu Pastor. Kalau buat saya sih itu aja sih Pastor ya yang disampaikan Ramani dan Bu Ina ya benar sih Pastor gitu. Jadi saya idem aja Pastor. Ya. Jadi namun kami berharap gereja di sana bisa sedikit membantu orang tua ya untuk membackup anak-anak, maksudnya begitu. Ya, karena Pastor, kalau misalkan tunggu bentar Pastor, kalau misalkan saya kan beda lokal ya Pastor ya. Kadang-kadang mungkin tergantung anak-anaknya kali ya Pastor ya. Kadang kan kayak seperti anak saya nih, yang perempuan ini kan agak susah Pastor untuk bersosialisasi ya daripada yang cewek ya, yang cowok ya. Jadi walaupun saya udah dorong dia untuk ikut di RP, untuk itu gitu, agak apa ya? Agak susah gitu Pastor maksudnya. Dia tuh harus ada teman gitu. Kayak waktu kemarin itu saya ikut suruh komsel itu, saya bilang, kamu ikut komsel ya? Saya bilang gitu. Iya, saya bilang, oh dia tumben, saya bilang mau, saya bilang begitu. Jadi sebenarnya apa ya? Saya juga kadang jadi orang tua kadang bingung Pastor. Mau ngedorong anak ke gereja, tapi anaknya sendiri pun kadang menolak gitu. Maksudnya kayak kurang percaya diri lah gitu Pastor. Nah ini yang kadang saya bentrok di situ Pastor, karena gini saya mikir yang benar gitu ya. Kalau kita nggak diimbangi dengan rohani gitu, agak lebih maksud saya jangan sampai dia tuh terjebak di dalam duniawi ya Pastor. Dan kalau kita mau masukin ke rohani, nah ini anak ini agak-agak sulit gitu Pastor. Maksudnya untuk mendorong gitu. Kadang sampai saya ngomong gini, saya bilang gitu, nanti kalau mami nggak ada, kamu bagaimana? Saya bilang gitu. Terus nanti kamu kalau Tuhan Yesus itu datang, kamu mau masuk apa? Saya bilang gitu. Apa yang saya takutin Pastor gitu. Karena supaya memang anak saya yang perempuan ini kayaknya lebih ke duniawi Pastor. Beda sama yang cowok gitu. Kalau yang cowok tuh seharian sampai saya pusing dengerin lagu rohani. Terus saya bilang gini, kamu jadi gila mati saya. Kamu jadi apa nih anak ini? Saya bilang. Jadi Lagu pendeta. rohani. Kupingnya kagak boleh nyoplok dari handset. Saya bilang sampai pusing. Saya sampai malam-malam mau tidur. Aku rohani terus jadi setet. Yang satu perempuan lagunya kepot terus Pastor. Jadi saya bingung. Itulah ya. Anak-anak ya Bu ya. Ya memang anak yang cewek, anak ibu yang cewek itu sebenarnya ya dia lebih bukan mengutamakan ya rasa malunya, memang harus ya punya teman lah kayak ibu yang bilang tadi, dan ibu ya yang lebih mengenal anaknya sendiri. Tetapi percayalah, tipe seperti itu pun bisa kok Bu dipulihkan, bisa kok. Ya, bisa kok, percayalah. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu. Yang penting ibu memberikan teladan dan berdoa buat dia. Nggak ada doa seorang ibu yang sia-sia. Nggak pernah saya temukan doa seorang ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sia-sia, nggak pernah. Selalu Tuhan jawab, Tuhan dengar. Ya, ibu yang betul bersabar dan terus dorong dia. Nanti lama-lama dia akan sadar kok. Iya. Ya berharap sih dia mau terbuka dengan ya mungkin nanti bisa sharing dengan Pastor Eni ya, karena perempuan sama perempuan itu lebih enak gitu ya. Dan nggak tahu gimana jalannya, tapi saya merasakan Tuhan tuh sangat mengasihi anak ibu yang perempuan. Kalau anak yang cowok ya puji Tuhan lah ya, lagu rohani terus ya kan. Ya ibu jangan komplain juga ya kan. Nanti dia mutar lagi lagu Bang Roma, ibu juga komplain. Judi, tet, ya kan, dilarang agama, tet, kan, ya. Pastor yang kemarin dia komsel ya, saya ngomong begini, kan dia cerita sama saya, mami katanya,
aku kok kata Pak Soalpa tahu sih katanya aku ikut Komsel. Mami bilang ya, enggak, aku bilang gitu. Cuman ngomong suruh ngedorong kamu aja, suruh ikut. Oh, Pak Soalpa tahu, saya bilangin. Oh iya tahu, saya bilang. Pak Soalpa bisa lihat. Aduh katanya, aku takut katanya. Kenapa sih Pak Soalpa bisa seperti kayak gitu? Aduh, ya enggak lah. Bisa 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 ngelihat ini, bisa ngelihat apa namanya? Nggak ada ngelihat apa-apa sih. Ya, dia nggak tahu kemarin tuh apa sih yang dia tanya ya. Tapi ya si Yoel Nathan ini sebenarnya anaknya luar biasa ya. Tinggal disalurkan aja sebenarnya dia sama dibimbing gitu loh. Dia anaknya Iya. kritis, pinter anaknya. Jadi walaupun apa namanya, ya namanya anak-anak lah ya. Yang Iya. penting inilah balik lagi ke tema kita bahwa keadaan manusia pada akhir zaman itu yang harus kita benar-benar kita lihat ya Bu ya. Iya. Iya, Betul, Pak. betul Bu, betul. Iya. Oke Bu, ada lagi Bu? Udah itu aja, Pastor. Yap. Terima kasih Bu Indri. Iya. Iya, mungkin sekarang bisa Pak Robi, bagaimana Pak Robi menyikapi masalah keadaan manusia pada akhir zaman ini Pak Robi? Dan kira-kira harapan Pak Robi dalam gereja ini seperti apa perannya? Salam semuanya. Salam. Kedengaran ya, Pastor? Aman Pak. Kalau saya pribadi sih, semua yang dijawab oleh ibu-ibu tadi yang udah tuh udah bagus semua ya, saya kira. Cuman saya sedikit nambahin, kalau saya pribadi mengenai anak saya selalu, yang utama dulu saya doakan. Pernah itu anak saya dulu seperti itu juga, nggak mau seperti kata Bu Indri tadi, cuek kalau disuruh ikut pemuda waktu gereja yang dulu itu. Sebelum ketemu dengan Pastor Alpa, orangnya cuek, nggak mau ya pegang HP di kamar, selalu banyak diam di kamar. Ya, saya cuma ngomong pelan-pelan, terus saya ceritain mengenai surga dan neraka, saya ceritain mujizat-mujizat yang terjadi sama kakek nenek dulu, sama saya sendiri, saya ceritain terus, nggak jemu-jemu. Saya mau antar sekolah anak-anak, misalnya saya bawa ajak doa dulu. Nah, saya ajarin terus gitu, sambil berdoa. Walaupun dia cuek dia di gereja pun kadang-kadang harus main HP juga. Saking banyak manusianya kan nggak terkontrol juga. Pendeta-pendetanya nggak bisa juga ngeliat kan gitu kan. Nah, duduk aja sama-sama. Tapi kan tangannya ngocek HP gitu kan. Nah itu pengalaman saya sama anak saya. Lama-lama kan dididik terus sampai kadang-kadang tuh saya panggil si ini pendeta-pendeta muda itu suruh ke rumah. Ayo, tapi nggak mempan juga kelihatannya kan. Nggak anu juga, akhirnya ya ketemu sama Pastor Alpa dan dia punya kepekaan sendiri, malah dia yang lebih militan dari saya akhirnya. Nah, itu yang saya lihat. Nah, itu saya kira tidak kebetulan juga karena kita tidak jemu-jemu berdoa. Saya pikir kan, berdoa, meminta terus sama Tuhan, termasuk istri saya doain terus kadang-kadang bangun jam 1, kadang-kadang di studio terus saya main musik sendiri sampai nangis-nangis, kadang-kadang nyanyi kan. Nah, memuji Tuhan. Nah, kemudian juga saya lihat saya bersyukur sekali semua itu kena anugerah Tuhan saya kira. Betul. Nah, kemudian lagi untuk menyikapi keadaan dunia ini saya selalu komunikasi dengan anak saya. Nah, saya ceritain terus efeknya gini, saya ceritain bahayanya seperti ini, kalau ikut orang seperti ini bahaya, ayatnya di sini ada, saya ajarin gitu setiap ketemu komunikasinya. Nah, saya ceritain semua sama anak baik ponakan yang ada di sini, saya ceritain terus baik di mana saya obrolin firman Tuhan supaya mereka takut akan firman Tuhan itu. Sebelum kalian berbuat, lihat dulu firman Tuhan, sesuai nggak yang kalian lakukan. Nah itu seperti itu saya lakukan dengan anak-anak saya. Dan itu juga sambil menguatkan kita sendiri, tidak yang anak-anak juga sih yang sebenarnya yang bisa kayak gitu kan, seperti yang saya lihat di video tadi yang dikirim pastor itu. Orang tua juga bisa seperti itu. Kalau di kampung-kampung sini ya orang tuanya juga bisa. Tempat-tempat kami di Palangkaraya ini banyak juga yang orang-orang tua malah nggak ngajarin anak yang baik, malah terjerumus juga orang tuanya. Akhirnya ikut juga anaknya yang nggak tahu apa-apa ini. Dia melihat gambaran orang tuanya bisa ikut. Nah gitu yang kebanyakan. Jadi itu semua
pelajaran buat kita lah. Janganlah sampai kita arahnya ke situ atau terjerumus gitu. Dan saya bersyukur sekali karena Pastor Alpa bisa mementorin lagi anak-anak kan, bisa mengingatkan. Nah itu tambah bersyukur lagi saya dengan Tuhan karena bisa membantu saya. Nah, di samping kesibukan saya di rumah dengan istri misalnya, masih ada orang lain yang mau, apalagi seperti pastor ini. Kadang-kadang kan anak-anak kita tuh nggak takut sama kita kalau kita nasihatin, dan dia takut sama orang lain, sama pastor, terutama sama pendeta, pasti dia agak takut. Nah gitu. Kalau yang saya lihat untuk khususnya anak saya dan ponakan saya yang di rumah ini, nah, itu yang sisi positifnya yang saya kira. Juga buat gereja kita ya jangan sampai kendor, kita lakukan ini terus ya, kalau bisa ya seperti ini, yang jauh misalnya bisa secara online, bisa mementorin, mengingatkan. Yang penting kan kita saling menguatkan, saling mengasihi, saling menasihati. Nah itu yang paling bagus, tidak pandang orangnya dari kasta mana atau dari apanya, apa dia miskin kaya, ya jangan dipandang itunya. Kalau saya pikir sama rata aja semuanya. Nah itu, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pastor untuk menguatkan kita semua. Puji Tuhan Pak, ini gempa bumi ini ya, si Glenn nih main di kasur sana. Dah, ya oke. Ya, betul sekali. Jadi malah kami bersyukur kalau misalnya orang tua itu bisa mempercayakan anaknya ya kepada gereja untuk dimentor, untuk diperhatiin rohnya ya. Kalau misalnya mereka nggak ibadah atau nggak doa, nggak pelayanan ya, mereka bisa diingatkan, ditegur gitu ya. Ya bersyukur sekali bahwa Bapak Ibu Saudara masih peduli akan kerohanian anak-anak mereka, anak-anaknya gitu loh. Iya, Bapak Ibu Saudara ya. Anak saya memang iya super aktif. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kita perlu bekerja sama. Tidak hanya bisa orang tua, bahkan tidak hanya bisa gereja, tetapi orang tua dan gereja, ya kan, itu luar biasa sekali. Bahkan ketika kami mengikuti pelatihan di Jakarta buat Next Gen itu harus ada 3, gereja, orang tua, gereja dan sekolah. Kalau mereka masih sekolah, karena kan Next Gen, pasti mereka sekolah ya. Jadi perlu bekerja sama, nggak bisa hanya sendiri. Iya, Bapak Ibu Saudara. Apa namanya? Oke, itu tanggapan dari Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Ya, sekarang kita ke anak-anak muda nih. Nah, coba Oksa, saya rapin. Ya, speak up. Bagaimana kamu melihat orang-orang yang di akhir zaman ini? Apakah kamu ingin seperti itu atau itu sebuah peringatan buat kamu atau bagaimana? Yuk silakan. Shalom. Ya itu jadi sebuah peringatan juga sih Pastor buat aku untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Jujur ngelihat itu tuh kayak sedih banget gitu loh Pastor, sampai kayak gitu, sungguh menyedihkan. Dan aku bersyukur banget punya komunitas kayak yang di gereja kita, yang ada komunitas AMD, Doa Basecamp, Komsel dan lain sebagainya. Itu aku sangat bersyukur, dan itu juga dengan orang-orang sekitar gitu loh Pastor, yang mereka selalu mendukung apa yang positif yang untuk dilakukan. Kadang kalau ada yang salah mereka tegur gitu. Dan aku selalu berusaha untuk menerima semua teguran itu, dan aku berusaha untuk memperbaiki itu. Iya, good ya, respon yang bagus ya. Nah, oleh sebab itu dari pembacaan firman Tuhan juga, Serapim ya, anak-anak semuanya jangan sampai mendurhaka, jangan sampai membalas kebaikan dengan kejahatan, itu artinya durhaka ya. Oke, maju terus ya Serapim ya. Ya, kamu harus jadi berkat bagi teman-teman kamu di sekolah ya. Oke, coba sekarang Brother Joseph, tanggapan kamu melihat seperti itu apa? Kebayang nggak sih, ya kan, kalau sampai hal itu terjadi di sini? Amit-amit ya, amit-amit. Ya, silakan Joseph, mohon berikan tanggapan.
Hmm, Tanggapan saya tentang hal itu gimana nih? Apa mengerikan kah atau apa namanya kamu wah ini jadi aware gitu, jadi peringatan buat saya. Kamu kan masih muda kan? Iya, mau kuliah gitu. Gimana kira-kira? Tanggapan saya tentang hal yang akhir zaman tadi itu adalah eh, peringatan bagi saya agar saya harus berubah menjadi lebih baik lagi untuk memperbaiki diri. Mungkin dalam pertumbuhan rohani juga, dalam pergaulan juga, kita harus bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk dalam pergaulan. Karena yang sering saya lihat pergaulan yang mudah mungkin yang membuat kita terjatuh. Awalnya dari hal yang kecil saja, lama-lama jadi aktif mengikuti hal yang tidak baik. Mungkin saya juga sebagai anak muda, jadi saya juga harus bekerja sama lah sama orang tua. Apa yang dikatakan orang tua itu ada sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya kita harus nurut pada orang tua. Dan aku juga setuju dengan bahwa orang tua sama gereja harus bekerja sama untuk mendidik anak-anaknya, untuk diserahkan kepada gereja agar anak-anaknya dididik dengan baik di gereja, agar dapat bertumbuh di gereja untuk lebih baik lagi. Mungkin itu saja, Pastor. Iya, mantap ya. Jadi respon yang baik. Sebab kalau misalnya kita, apalagi kamu muda ya, umur nanti mungkin 27, 28 mungkin ya. Sekarang umur kamu berapa? 22, 20 tahun. Nah mungkin nanti 26, 27, 28 udah mungkin menikah. Nggak lama loh, 20 ke 28 atau 27 itu cuma 7 tahun. Iya kan? Ya katakanlah begitulah. Ya, mau menikah atau enggak nih? Ya tanya dulu, mana tahu enggak mau. Saya enggak mau menikah, pastor. Saya mau jadi pastor. Mana tahu? Ya, masa depan siapa yang tahu? Coba, ayo. Makanya harus dipastikan dulu nih. Mau menikah enggak nih? Mau, Pastor. Kalau bilang mau aja mau kawin cepet, ya. Nah, jadi 7 tahun, 7 tahun itu nggak lama. Ya, kamu harus prepare diri kamu. Kamu harus belajar banyak-banyak, mempraktekkan kepada hampir semua lini kehidupan karena kamu lagi masuk ke dalam sekolah kehidupan kan? Ya, kamu harus beriman, kamu harus berdikari, ya kan? Melihat membaca firman tadi di 2 Timotius pasal 3 keadaan manusia di akhir zaman dan juga apa? Contoh-contoh video yang sudah diberikan ya kan? Nah itu mereka begitu karena mereka terpengaruh oleh pergaulan, betul nggak? Mereka hopeless, akhirnya mereka cari pelarian. Salah satu pelariannya apa? Narkoba. Ya, menyedihkan begitu loh. Nah oleh sebab itu memang kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Ya, oke, terima kasih Joseph. Oke, sekarang kita ke yang lain ya. Yuk silahkan, mungkin siapa dulu nih mau tanggap nih tentang apa yang terjadi. Mungkin kita
selang-seling ya. Tanya yang cewek dulu nih. Ayo Aca, silakan Aca, unmute sendiri Aca. Ya, tanggapan kamu bagaimana? Atau kamu pernah lihat gak teman kamu yang eh make narkoba atau yang hidupnya bagaimana? Ya, silakan Aca. Yuk, Shalom semuanya. shalom. Kalau menurut Aca, hal-hal seperti ini tuh terjadi selain karena pengaruh teknologi, lebih ke lingkungan pertemanan dan pergaulan. Karena kalau kita kumpul dengan orang-orang baik, kita juga pasti baik. Dan kalau kita kumpul dengan orang-orang yang jahat, ya kita pasti ikut terkena dampaknya seperti itu. Selain itu, ini juga bisa terjadi karena udah terlalu jauh sama Tuhan, jadi gampang terpengaruh hal-hal buruk. Seperti itu, Pastor. Menurut kamu amit-amit ya kalau terjadi di Indonesia ya. Kalau seperti itu benar ada, mengerikan nggak buat kamu? Mengerikan sekali gitu. Hmm, ya. Kamu pernah lihat teman kamu nggak yang make? Kalau memakai belum, tapi kalau untuk minum minuman keras hampir banyak sih Hampir terjadi. banyak. Kamu di Medan kan? Iya. Hmm. Tahu lah itu orang Medan kayak apalah. Ya, udah Ya. pernah pun aku ke sana itu. Waduh, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini si Aca aja udah tahu ya. Nah, oleh sebab itu Aca harus kuat ya imannya di sana. Jangan melupakan Tuhan ya. Di choir church tersedia morning prayer, juga ada AMD ya. Jadi sebisa mungkin ikut ya. Oke. Semakin maju ya Aca ya, makin mengasihi Tuhan ya. Iya, terima kasih Aca. Dan coba kita ke Brother Edwan dulu nih. Silakan Edwan, unmute sendiri. Shalom Pastor. Tanggapanmu. Shalom, shalom. Menurut tanggapan saya, kalau dilihat sih itu kayak merusak isi pikiran remaja juga banyak juga Pastor kulihat. Apalagi aku dulu tuh zaman SMA tuh ada teman aku juga Pastor. Pas ku kelas 3 rasanya. Dia kelas 2. Tahu-tahu dia ikut ikut hisap sabu-sabu. Pernah saya lihat juga Pastor. Apalagi itu tuh Pastor, dia tuh hisap sabu-sabu tuh di dekat saya lagi. Waduh. Makanya pas tengah malam rasanya tuh datang ke rumah. Saya kan nggak tahu juga Pastor dia tuh lagi hisap apa. Saya kan nggak paham juga itu sabu seperti apa. Jadi saya melihat seperti itu, pas dibilang kakak saya, dia tuh ngapain dia itu katanya. Kok asap-asap gitu ngerokok kah dia? Gak tahu bilang. Oh pasti itu sabu-sabu itu. Nah tiba-tiba Pastor saya tuh tiba-tiba langsung ngusir dia itu Pastor. Nggak rasa kasihan lagi Pastor. Dulu langsung saya usir, suruh dia pulang aja Pastor. Tahu aneh-aneh dia diajak temannya lagi ke rumah. Saya kan bukakan aja tempatnya Pastor. Apalagi kalau tempat saya tuh sering tempat orang nongkrong juga dulu. Ya. Saya suruh aja datang ke rumah. Saya kan nggak tahu kalau dia tuh lagi mau hisap sabu dulunya. Jadi pengalaman saya pas saya yang melihat seperti itu Pastor, saya merasa cukup mengerikan juga Pastor, saya lihat pergaulan yang seperti itu. Karena saya melihat juga secara realnya, saya melihat. Untung saya nggak ikut-ikutan juga kayak begitu. Aduh, Apalagi amit-amit saya deh. tuh pernah dikasih juga kayak minuman gitu Pastor. Untung saya nolak. Saya nggak tahu juga di minumannya tuh ada campurannya mungkin, nggak tahu juga karena Iya. warnanya warna kuning minumannya. Ya. Pasti dicampur Ya. teh itu. Dicampur teh itu. Ada-ada aja. Betul. Jadi itu
kayak seperti pengalaman juga pastor. Walaupun saya nggak tahu, jadi akhirnya tahu juga itu tuh kayak apa. Di tanggapan saya itu sangat sangat berbahaya kalau lihatlah. Bagus juga kalau ada bimbingan keluarga sama sama gereja buat dibimbing anak-anak remaja kan ikut-ikut komunitas kayak kayak AMD itu kan pastor ikut belajar jadi kan lebih tahu pendalaman Alkitab larangan-larangannya juga tahu juga itu bagus juga pastor menurut saya. Iya, good. Itu aja, Edwan. Ya pastor. Good ya. Maju terus ya. Edwan ini akan menjadi ya musisi. Wah, yes. Ya. Harus jadi orang yang berguna ya. Luar biasa. Maju terus ya, Edwan ya. Oke. Siapa pastor? Iya. Mungkin si Freddy dulu nih. Silakan. Lukas, tanggapannya Lukas. Yuk. Shalom. Shalom. Menurut saya, Pastor, terlepas dari semuanya itu tadi, tanggapan saya tentang hal-hal seperti itu, semuanya harus kembali pada Alkitab, Pastor. Maksudnya seperti ini, tentang peran orang tua. Saya biasanya berpikir begini, Pastor. Susah sebenarnya mendengarkan perkataan orang tua karena orang tua juga bisa salah. Tapi selama kita mengetahui yang mana nilai-nilai yang benar, tidak perlu orang tua beritahukan kepada kita untuk kita menjaga kehidupan kita gitu. Sedangkan nilai-nilai hal yang benar di dunia ini kan sudah berubah, Pastor. Jadi jika kita berpatokan pada nilai-nilai yang benar menurut kita sendiri, menurut pandangan kita terhadap dunia, sedangkan nilai-nilai yang benar dalam dunia ini sudah tidak benar lagi. Nah, jadi satu-satunya jalan adalah kembali ke Alkitab untuk melihat mana yang benar dan salah. Dan untuk itu, menurut saya sangat benar kita kembali ke Alkitab, kita tanyakan kepada orang yang paham Alkitab. Dan tentunya orang yang paham Alkitab adalah orang-orang yang berperan di gereja. Nah, jadi bagi saya itu, Pastor, mengenai contohnya seperti orang-orang yang tadi yang seperti overdosis, narkoba, sebenarnya kalau kita lihat di Eropa, peran gereja sudah mulai berkurang, Pastor. Daerah-daerah barat, peran gereja sudah mulai menyusut dari sebelumnya. Sikap-sikap tradisional gereja sudah mulai berubah. Bahkan tidak sedikit ada gereja yang sudah menerima LGBT, gereja yang menerima aborsi, yang mengizinkan. Jadi oknum-oknum yang dalam gereja itu yang membuat peran gereja itu sudah berubah sekarang. Jadi saya lihat kita sebagai orang percaya zaman sekarang semakin susah untuk hidup, terutama kepada hamba Tuhan atau pendeta, pelayan Tuhan atau gembala, karena mereka menanggung tuntutan dari dua pihak, dari dunia dan tuntutan dari sorga, bagaimana manusia harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan dunia berusaha menjatuhkan mereka habis-habisan dan mengubah pola pikir mereka untuk menggembalakan domba-domba. Jika mereka salah menggembalakan domba-domba, tentu semuanya juga akan mati. Terlebih dia sendiri juga akan menanggung akibatnya karena dia yang menggembalakan. Juga anak-anak muda, kalau saya lihat Pastor zaman sekarang, mengapa mereka meninggalkan komunitas gereja? Karena mereka melihat gereja melarang apa. Mereka tidak melihat gereja untuk apa. Nah, mungkin di situ tantangan gereja pada masa sekarang, Pastor. Karena gereja cenderung dirasakan sebagai tempat yang menghakimi apa yang mereka ingin lakukan, apa yang mereka inginkan. Mereka tidak lagi melihat gereja sebagai untuk apa gereja itu. Tapi mereka hanya melihat gereja itu melarang apa. Jadi karena mereka melihat larangan dan mendengar larangan, mereka lebih dulu menjauh. Padahal jika mereka pahami bahwa gereja itu bukan melarang untuk bebas, tapi gereja justru memberikan kebebasan dari contohnya hal seperti dosa,
memberikan kebebasan dari hal-hal yang buruk, supaya bebas dari hal tersebut. Tapi karena mereka lebih dulu mendengar larangan daripada ajakan untuk bertumbuh, mereka lebih menjauh dan memakai pendapat mereka sendiri, mengandalkan pengertian mereka sendiri untuk hidup, gitu, Pastor. Iya, betul. Jadi di Eropa itu ya gereja-gereja itu banyak dijual untuk jadi diskotik, jadi tempat-tempat yang itulah nggak benar gitu ya. Dan gereja malah berkompromi dengan hal-hal yang harusnya tidak sama sekali dikompromi. Dan banyak orang atau anak-anak muda yang hanya mereka itu memandang firman Allah itu sebagai sesuatu apa namanya, begini loh. Mungkin mereka di rumah udah kehilangan figur, merasa di gereja itu banyak sekali larangan, dan mereka belum pernah berjumpa dengan pribadi Yesus. Itu dia yang menjadi masalahnya. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara bisa berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, ya. Jadi maksudnya begini, supaya kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak ke sana, ke arah yang salah gitu, supaya ke arah yang benar. Oke, terima kasih Lukas, maju terus ya, dalami firman Allah. Oke, sekarang kita ke Paulus ya, yang terakhir mungkin ya. Silakan Paulus. Bagaimana tanggapanmu melihat keadaan manusia di akhir zaman dan tayangan tadi? Silakan. Shalom Pastor. Shalom. Saya mungkin baru masuk, jadi saya nggak lihat video apa yang Pastor maksud. Tapi untuk tanggapan saya untuk manusia di akhir zaman sekarang ini emang sudah dinubuatkan di dalam kitab. Kalau manusia itu pasti di akhirnya gini, memang sudah dinubuatkan dari 2000 yang tahun yang lalu. Jadi saya merasa kayak wajar, kayak melihat kalau manusia begini ya kayak udah wajar aja sih. Kan sudah emang dinubuatkan, memang harus terjadi dulu kan sebelum hari pengangkatan itu. Dan juga saya bersyukur juga saya tergabung dalam komunitas gereja kan. Gereja membantu saya untuk saya lepas dari kecanduan ini. Gereja membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gereja juga membantu saya untuk lebih membuat saya lebih kenal kepada Yesus. Itu saya bersyukur sekali. Itu Pastor. Iya, oke. Ya, luar biasa. Terima kasih Paulus. Singkat, padat. Iya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Pendeta Jusufroni juga bilang begini. Dia juga khotbah di 2 Timotius 3 ya, bahwa dia bilang begini, keadaan manusia pada akhir zaman adalah seperti ini. Orang-orang tersebut hanya berdasarkan pengalaman sendiri dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Dia hanya berdiri atas kebenaran diri sendiri. Tadi yang sudah disinggung sama Lukas ya. Nah, itu salah satu yang paling kuat yang Pendeta Jusufroni sampaikan gitu. Nah, dia melawan kek, mau dia berdebat kek, pokoknya menurut pengalaman dia dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Itu seperti itu yang beliau sampaikan ya. Saya hanya baru mendengar sepintas saja, tetapi waktu itu dia khotbah di gereja Bethel ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita harus menyadari, artinya sebisa mungkin kita menjadi orang yang bisa bekerja sama. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kita bekerja sama, kita cari solusi sama-sama ya. Jangan otoriter lah, kira-kira begitu. Ya, berharap gereja terus maju, Bapak Ibu Saudara juga mendukung, sama-sama maju. Kalau gereja maju, Bapak Ibu Saudara juga maju. Kalau sempat gerejanya lemah atau gembalanya atau pengerjanya lemah atau bagaimana ya, mungkin peran Bapak Ibu Saudara yang bisa menolong pribadi tersebut untuk maju. Bapak Ibu Saudara mendorong mereka ya. Oke. Iya. Bapak Ibu Saudara, kita
bersyukur karena gereja kita ini bisa komsel online ya. Agak jarang sekali ya bisa komsel online. Saya melihat gereja-gereja agak jarang yang saya lihat upload yang pakai online gitu ya. Mungkin mereka online tapi tidak diupload kali ya. Tapi ya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dari luar pulau dan sebagainya. Oke, kesimpulannya adalah mari kita sama-sama memperkuat iman kita. Mari kita sama-sama bertumbuh, jangan biarkan kita lemah ya, jangan dibiarkan sempat lemah. Oke, itu normal, tetapi jangan dibiarkan lama-lama. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Jangan dibiarkan lama-lama. Nggak ada gunanya kita terperosok makin jatuh ke bawah gitu loh, ke dalam. Harus kita bangkit lagi ya, semangat lagi. Kita udah lihat bahwa kita sudah merasakan kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus, dan jangan sampai keselamatan itu sia-sia. Kita harus berjuang sampai akhir. Tuhan memberkati Bapak Saudara, tetap semangat ya. Jangan lupa besok ada ibadah jam 9 pagi di Choir Church, baik on-site maupun online. Iya. Bagaimana semuanya diberkati siang hari ini? Ya, terus berdoa ya, sama-sama yuk kita berdoa yuk. Glenn. Yuk kita berdoa yuk. Ya, kita minta hikmat daripada Tuhan ya, karena Dia pasti akan memberkati setiap umat-umatnya. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih buat siang hari ini kami bisa komsel bersama-sama. Biarlah kebaikan Tuhan mengalir buat setiap kami sebagai tubuh Kristus. Hamba berdoa biar kami semuanya terus bergandengan tangan di dalam roh kami dan bersama-sama maju dan berkarya buat Tuhan. Bapa, berkati umat-umat-Mu secara khusus Joseph Yudi yang akan kuliah, Tuhan menolong dia, memberkati dia, Tuhan yang menjamah hidupnya dan dia mengalami restorasi dalam kehidupannya, mengalami berkat-berkat Tuhan, berkati orang tuanya, berkati perkuliahannya nanti, kampusnya, teman-temannya. Kami minta pergaulan yang baik yang ada buat dia di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Ramani, dia sebagai orang yang berjuang dan merindukan keluarganya dipulihkan satu persatu. Biarlah itu terjadi dalam nama Yesus mulai tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Mereka semuanya satu keluarga melayani Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, berkati bisnis usahanya, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Bapak tolong dia, kalau hari-hari ini dia mengalami pergumulan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah dia dikuatkan, diberkati, dan dia mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba saat ini juga berdoa untuk Ibu Ine yang ada di Bogor. Tuhan juga memberkati, menolong. Dia memiliki 2 orang anak yang SMP dan juga masih kecil. Tuhan menolong dia, memberkati. Biarlah hidupnya memuliakan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati ekonomi mereka, biarlah mereka semakin bertumbuh dan mengasihi Tuhan dan bisa mendidik anak dengan baik, dan anak-anaknya dilindungi, tutup bungkus, jauhkan dari pergaulan yang buruk. Berkati juga Tuhan Pak Robi di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaan bisnis usaha mereka. Biarlah Tuhan yang menolong Pak Robi, dan biarlah kebaikan Tuhan yang mengalir dan terus mengalir menguasai kehidupan mereka satu keluarga. Urapan Allah menyertai apa yang mereka perbuat berhasil dan beruntung. Kerinduan demi kerinduan mereka di dalam Tuhan biarlah terwujud satu persatu mulai tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Kami minta dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan anaknya Firna. Kami berdoa juga sebagai anak rohani hamba, Tuhan memberkati Firna di Jakarta sedang kuliah. Tuhan menolong dia, Tuhan menguatkan hidupnya, dan biarlah Firna aman dan menemukan komunitas yang tepat di sana. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati
apa yang Bapak Robi dan Ibu Kartini lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Ibu Indri, biarlah Ibu Indri mengalami pemulihan dalam keluarganya, anak-anaknya semuanya mengasihi Tuhan lebih dari hidup mereka. Dan kekhawatiran demi kekhawatiran sirna di dalam nama Yesus, berkat itu mengalir buat Ibu Indri dalam nama Yesus. Dan anaknya yang paling tua biarlah mau bersosialisasi dan mau dididik di dalam Tuhan menjadi murid yang luar biasa. Tuhan urapi, biarlah dia berjumpa secara pribadi dengan Roh Kudus. Bapak terima kasih banyak, berkati juga Aca di Medan, dia masih sekolah. Tuhan menolong, jauhkan dari yang jahat. Kalau hari-hari ini dia sering mengikuti morning prayer, biarlah dia menjadi orang yang Tuhan urapi dan bisa lahir baru di sana. Tuhan pertemukan dia dengan gereja yang tepat dan dia bisa dibaptis selam. Kami minta Tuhan, otoritas daripadamu ketika dia melakukan ini semuanya. Berikan kemudahan demi kemudahan, orang tuanya semuanya bisa merestui. Bapa, berkati anakmu ini. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat Brother Edwan dalam perkuliahannya. Tuhan juga menolong dia, memperkuat imannya biar dia semakin mahir dalam bermain musik dan mengandalkan Tuhan, semakin rajin membaca firman, dan Tuhan memberkati masa depan dia. Kami berdoa biarlah apa yang dia harapkan, dicita-citakan, terwujud satu persatu dan sesuai dengan firman Allah. Di dalam nama Yesus, berkati adik-beradiknya, berkati papanya, berkati orang tuanya di dalam nama Yesus. Dan juga berdoa untuk Lukas Freddy, biarlah dia mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya, biar dia mengalami masa-masa di mana dia harus berjuang, namun Tuhan yang membela, Tuhan yang menyokong dia, Tuhan yang mensupport dia. Dia mengalami urapan Allah, dia mau taat kepada didikan, dia mau taat kepada firman Allah. Bapak, kami berdoa biar dia bisa lulus kuliah dan segera bekerja dan dia berkarir dan menjadi orang yang mengajar generasi berikutnya, next gen, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati dia dengan firman Allah yang tangkas dan pemikiran yang lebih maju. Tuhan yang mengurapi dia di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Paulus Yudika dalam sekolahnya, dalam pelayanannya, di dalam cita-citanya yang dia impikan. Tuhan yang menolong, memberkati. Engkau yang tahu semua kerinduan-kerinduan dia Tuhan. Biarlah orang tuanya melayani Tuhan dan kakaknya, abangnya melayani Tuhan, dan semuanya berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya ada mujizat yang terjadi buat Paulus. Bapak terima kasih banyak, pakai dengan luar biasa anak-anakmu ini. Berdoa juga buat Serapim Oksa, Tuhan juga memberkati dia, mengurapi, Tuhan yang menolong, memberkatinya. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami, Komsel Online ini biarlah terus bisa berjalan tiap minggu, dan Tuhan yang tambahkan bilangan jiwa-jiwanya, dan kami semuanya bisa sharing dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Berkati juga ibadah besok, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke, Bapak Saudara, demikian Komsel Online kita semakin maju dalam Tuhan ya. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Halo. Ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.